warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, CGB Angkatan 11 dari SD Negeri Dukuh, Kota Pekalongan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Tujuan pembelajaran khusus serta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Yang pertama, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Saya sebagai guru selalu lebih banyak untuk berceramah di depan murid, dan murid cenderung untuk duduk dan diam. Yang kedua yaitu pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Padahal dalam pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu saja, hingga ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung untuk menyamaratakan kemampuan anak dan dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan pada anak di kelas. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan ketika saya menjelaskan materi, mereka cenderung untuk lesu, kurang bersemangat dan hanya diam. Yang kelima, suasana yang tenang dan siswa memahami materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, perubahan pemikirannya adalah merubah pemikiran bahwasanya guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Murid dapat belajar dari sumber manapun. Hal apapun yang ada di sekitar kita dapat dijadikan sumber belajar. Anak diberikan keleluasaan untuk mencari sumber belajar dari manapun yang akan mereka gunakan. Yang kedua yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, baik dalam menggali pengetahuan, menganalisa, ataupun dalam menghasilkan. Guru menuntun mengarahkan pembelajaran mana yang baik dan mana yang tidak, berpusat pada peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
akan mendorong siswa untuk lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka dapat mengkonstruksi ilmu pengetahuan yang mereka peroleh. Yang ketiga yaitu menghargai karakter setiap murid. Setiap murid terlahir berbeda, setiap individu mempunyai keunikannya masing-masing. Saya sebagai guru sadar dengan adanya perbedaan ini, pembelajaran akan lebih berwarna. Saya sebagai guru menuntun pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Adapun perubahan perilaku yang saya alami antara lain, yang pertama yaitu saya dapat mengemas pembelajaran yang lebih menarik, variatif, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu memerdekakan peserta didik, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih proyek yang sesuai dengan metode belajarnya. Salah satunya yaitu contohnya memberikan kebebasan sesuai minat bakat peserta didik masing-masing. Yang ketiga yaitu menghargai dan mencermati perbedaan model belajar peserta didik. Apa yang dapat saya terapkan? Lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting kita terapkan karena mengingat perkembangan dalam era digitalisasi. Anak-anak cenderung hilang untuk nilai-nilai budaya lokalnya. Jadi saya sebagai guru dapat menerapkan materi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, yang sesuai dengan budaya lokal setempat. Yang ketiga yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengingatkan kita supaya dapat memberikan kebebasan dan bereksplorasi sesuai dengan kemampuan peserta didik sehingga dapat meningkatkan kreativitas inovatif pada diri peserta didik. Yang kelima yaitu pembelajaran mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Kultur dan iklim sekolah yang baik akan saya teladankan bagi peserta didik serta dapat mengelola emosi mereka sehingga dapat menjadikan mereka itu pribadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu menerapkan pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Yaitu kita sebagai guru dapat menuntun peserta didik kita sesuai dengan pola asih, asuh, dan asah. Selanjutnya yaitu pembelajaran anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sesuai dengan kodratnya anak yaitu pembelajaran dalam bermain. Saya akan mengintegrasikan dalam pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan adalah yang pertama, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti. Yang keempat, yaitu pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid, menuntun dan melayani serta demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Terima kasih, salam bergerak, tergerak, menggerakkan, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.